Peristiwa Juliana Marins meninggal dunia akibat terjatuh ke jurang Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, masih meninggalkan kesedihan mendalam khususnya bagi keluarga di Brazil. Juliana Marins jatuh dari Cemara Tunggal ketika akan mendaki puncak Gunung Rinjani bersama 5 orang rekan dan seorang guide. Ia duduk di tepi jurang karena kelelahan ketika mendaki, lalu jatuh ke jurang arah Danau Segara Anak. Sesaat setelah jatuh, pendaki lainnya, Xiao Eching menerbangkan drone ke arah Juliana. Menurutnya saat itu Juliana masih dalam kondisi hidup. Dia duduk di sana. Berdasarkan rekaman drone, ia masih terlihat sadarkan diri. Ketika drone mendekat, dia bergerak sedikit sembari melihat ke arah drone, katanya. Atas rekaman tersebut banyak asumsi mestinya Juliana Marins masih bisa diselamatkan dalam kondisi hidup. Netizen Brazil, negara asal Juliana, bahkan menyalahkan tim SAR gabungan. Mereka menilai bahwa tim SAR bergerak lamban hingga menyebabkan Juliana meninggal. Asumsi itu mendapat respons dari Abdul Haris Agam atau biasa dipanggil Agam Rinjani, rescuer yang membawa jasad Juliana dari jurang, Rabu 25 Juni 2025. Ia bercerita kondisi tempat Juliana berada memiliki kemiringan ekstrim. Lihat video di drone itu, posisinya datar, tapi kondisi di lapangan itu miring sampai 70 derajat. Ada yang vertikal posisi miringnya, kata Agam. Agam Rinjani mengungkapkan tim SAR membawa pulang Juliana Marins dalam kondisi meninggal dunia. Menurut Agam, sebagian besar orang yang jatuh di jurang Gunung Rinjani akan sulit untuk bisa selamat. Asumsi itu mendapat respons dari Abdul Haris Agam atau biasa dipanggil Agam Rinjani, rescuer yang membawa jasad Juliana dari jurang, Rabu 25 Juni 2025. Ia bercerita kondisi tempat Juliana berada memiliki kemiringan ekstrim. Lihat video di drone itu, posisinya datar, tapi kondisi di lapangan itu miring sampai 70 derajat. Ada yang vertikal posisi miringnya, kata Agam. Agam Rinjani mengungkapkan tim SAR membawa pulang Juliana Marins dalam kondisi meninggal dunia. Menurut Agam, sebagian besar orang yang jatuh di jurang Gunung Rinjani akan sulit untuk bisa selamat. Saat awal jatuh, Juliana Marins memang masih bisa terlihat, namun ia tiba-tiba hilang dari posisi awal jatuh. Di hari pertama pencarian, tim SAR terkendala tali yang kurang panjang. Lalu posisi Juliana yang semakin jauh ke dalam jurang membuat proses evakuasi menjadi sulit. Belum lagi kabut tebal di lokasi membuat jarak pandang para penyelamat jadi terbatas. Juliana baru diketahui keberadaannya setelah 2 hari terjatuh melalui kamera drone. Saat itu Juliana sudah dalam posisi tidak bergerak dan berada di jurang. Di hari ketiga, Agam bersama tim turun ke jurang dan akhirnya berhasil menemukan Juliana Marins dalam kondisi meninggal dunia. Saat ditemukan sore hari, tim memutuskan bermalam di tebing untuk menjaga dan menemani jasad Juliana. Barulah keesokan paginya, jasad Juliana mulai dievakuasi menggunakan tali ke atas tebing. Proses evakuasi jenazah juga tidak mudah, karena medan di lokasi sangat curam. Jasad Juliana baru berhasil naik ke atas pada sore hari dan langsung dibawa turun gunung oleh seluruh tim yang bertugas. Agam pun meminta maaf pada warga Brazil karena dirinya tidak berhasil membawa pulang Juliana Marins dalam kondisi masih hidup. Saya juga turut berduka cita, sampaikan ke orang-orang di Brazil, minta maaf tidak bisa membawa pulang Juliana dengan selamat, kata Agam. Hal itu, kata Agam, dikarenakan kondisi jurang yang sangat terjal. Karena kondisi medan yang berat dan terlalu jauh ke bawah, ungkapnya. Apalagi menurut dia, kebanyakan orang yang jatuh akan sulit kembali dalam kondisi selamat. Sudah banyak kasus di Rinjani memang susah hidup ketika jatuh di lubang-lubang itu semua. Karena memang terlalu curam, ungkapnya. Senada dengan Agam, Herna Hadi Prasetyo atau yang akrab disapa Tio Survival juga mengungkap kesulitan evakuasi jenazah Juliana. Medannya sangat ekstrim. Ada teras 1 dan 2, korban berada di teras kedua, kita harus traveling lagi sejauh 200 meter, katanya dikutip dari Kompas TV, Kamis 26 Juni 2025. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, NTB,
Indah Damayanti Putri mengungkapkan jenazah Juliana Marins akan diautopsi di Rumah Sakit RS Bayangkara Denpasar alih-alih di RS Bayangkara Mataram pada Kamis, 26 Juni 2025. Dikutip dari tribunnews.com, Juliana Marins merupakan pendaki Brasil yang tewas saat mendaki Gunung Rinjani pada Sabtu, 21 Juni 2025. Dia ditemukan tewas di jurang sedalam 600 meter pada Rabu, 25 Juni 2025, kemarin dan telah berhasil dievakuasi. Alasan Juliana diautopsi di Bali adalah karena dokter autopsi di RS Bayangkara Mataram tengah perjalanan dinas keluar daerah. Saat ini dokter autopsi ada di luar. Hanya ada satu di NTB, sehingga kita mencari opsi terdekat ke Denpasar, kata sosok yang diakrab disapa Dinda tersebut dalam konferensi pers, dikutip dari Tribun Lombok. Adapun keputusan ini sudah dikoordinasikan oleh Kapolda NTB Irjen Hadi Gunawan ke Kapolda Bali Irjen Daniel Aditya Jaya. Lalu, Dinda mengatakan alasan dilakukannya autopsi karena hal tersebut permintaan keluarga Juliana. Dia mengungkapkan pihak keluarga ingin mengetahui secara pasti waktu tewasnya Juliana. Pihak keluarga mau tahu proses kematian karena apa. Mereka hanya ingin tahu kapan kematiannya, tuturnya. Dinda mengungkapkan bahwa seluruh pembiayaan untuk pemulangan jenazah Juliana ke Brasil akan ditanggung oleh Pemprov NTB bersama dengan stakeholder terkait sebagai wujud tanggung jawab terhadap wisatawan asing. Sebelum terjatuh, Juliana memulai pendakiannya pada Sabtu, 21 Juni 2025, pagi sekitar pukul 6.50 WITA. Namun, beberapa saat kemudian dia diduga terpisah dari rekan lainnya di jalur pendakian. Lalu, Juliana jatuh. Dia diduga terpeleset di jalur sempit dan terjal saat mendaki dari arah Sembalun menuju Pelawangan. Sebelum terjatuh, Juliana memulai pendakiannya pada Sabtu, 21 Juni 2025, pagi sekitar pukul 6.50 WITA. Namun, beberapa saat kemudian dia diduga terpisah dari rekan lainnya di jalur pendakian. Lalu, Juliana jatuh. Dia diduga terpeleset di jalur sempit dan terjal saat mendaki dari arah Sembalun menuju Pelawangan. Hanya saja, ketika tim tiba di lokasi, Juliana ternyata tidak berada di titik awal jatuh. Diduga, dia sempat berjalan menjauh dari lokasi untuk mencari tempat berlindung. Barulah pada Senin, 23 Juni 2025, pagi, Juliana ditemukan, tetapi dalam kondisi tidak bergerak. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.